Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Miss di Forum BK. Semoga kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit segera diangkat penyakitnya, yang sehat tetap selalu jaga kesehatan kalian. Aminkan untuk semuanya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, Miss ingin menyampaikan tema BK ya. Dalam hal ini bidang karir dari bidang layanan bimbingan dan konseling ya. Tentunya kalian anak kelas 12 saat ini sedang memikirkan ya, setelah lulus SMA saya mau kemana ya, apakah itu kuliah, kursus atau bimbel, atau bekerja. Ketika kalian lulus dari SMA, tentunya kalian akan dihadapkan pada satu pilihan ya. Ya, inginnya sih memang langsung kuliah gitu ya, diterima di perguruan tinggi negeri sesuai dengan fakultas dan prodi yang diminati ya, dan memang sesuai bakat dan minat kalian ya. Di sini Miss ingin menjelaskan bagaimana skema atau jalur karir SMA ya. Jadi setelah kalian lulus dari SMA, dinyatakan lulus ya, maka kalian bisa melanjutkan untuk kuliah di perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Di samping itu kalian juga mungkin karena satu dan lain hal, biasanya terkait biaya ya, tidak bisa langsung kuliah, maka mengambil kursus atau training. Nah, ini dengan catatan kalian lulus dari SMA. Tapi bila mana kalian tidak lulus ya, harus mengulang atau harus nanti ikut kejar paket B ya, maka waktu akan istilahnya terulang lagi 1 tahun ya, yang seharusnya kalian ambil untuk langkah selanjutnya. Karena mengalami tidak lulus, maka harus 1 tahun mengulang, dan ini semua tidak kami harapkan. Insya Allah kalian semua dengan perjuangan, doa, dan ikhtiar kalian, insya Allah semuanya bisa lulus. Setelah lulus SMA ya, misalkan kalian ingin memutuskan kuliah. Nah, ketika kuliah ya di perguruan tinggi, tentunya kalian akan dihadapkan pada pilihan ya. Pilihan misalkan saya ini cocoknya ambil ilmu apa ya, ilmu sains ke, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sospol, sosial politik, pertanian, kesehatan, ilmu atau ilmu lainnya, ilmu agama dan lain sebagainya. Atau juga ketika kalian memilih untuk kursus atau training ya, karena tidak melanjutkan kuliah dulu ya, bekerja atau wirausaha seperti apa ya. Baik ketika kalian memilih karir untuk kuliah ataupun kalian kursus atau training ya, bekerja ya, tentunya di sini ada dunia kerja atau dunia usaha, dalam hal ini karir yang akan kalian pilih. Endingnya baik yang kuliah maupun yang kursus ya, karirnya itu ingin meraih pekerjaan ya atau profesi ya yang sesuai gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya ketika kalian misalnya memutuskan mau masuk kuliah ya. Yang pertama, kalian harus tahu program studinya yang kalian minati ya, kira-kira apa yang pas gitu ya, sesuai dengan minat dan bakat kalian.
tentunya nanti kalian bisa dikonselingkan dengan saya ya secara pribadi ya, silakan. Nah, terus yang berikutnya, bagaimana prospek masa depan dari program studi yang kalian pilih ya. Jadi ketika kuliah itu jangan hanya misalkan yang penting saya diterima di PTN ini nih, keren gitu, tapi tanpa memperhatikan prospek dari prodi itu. Kira-kira ketika kalian lulus ya, prodi ini secara karir masih keren gak nih? Mungkin secara salary-nya atau tingkat kebutuhannya gitu ya, masih banyak dibutuhkan. Ini harus diperhatikan ya. Jadi kuliah jangan asal kuliah ya, harus perhatikan juga nih prodinya. Terus yang berikutnya, posisi universitas atau institut atau sekolah tinggi atau akademik atau politeknik yang ada program studi yang kalian minati itu di mana gitu ya. Jadi kadang tidak semua perguruan tinggi itu ada program studi tertentu gitu ya. Ya, jadi kan harus tahu dulu nih. Saya kalau misalkan mau ambil prodi misalkan teknik kelautan gitu, kira-kira di mana yang ada gitu. Kalian tentunya tidak akan memilih di politeknik. Oh, di sini sepertinya di universitas ada nih misalkan seperti itu. Jadi harus tahu ya. Terus bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi itu. Jadi kan harus tahu ketika mengambil prodi ini kira-kira lulusnya cepat nggak. Terus dilihat outputnya lulusan dari peminatan ini banyak dibutuhkan nggak gitu ya. Nah, itu harus kalian perhatikan. Terus yang berikutnya, pertanyaan, kalau kalian misalkan tidak kuliah terlebih dulu, lulus SMA harus misalkan kursus training atau bimbel ya. Misalkan ketika daftar SBMPTN ya, belum rezekinya gitu, saya mah bimbel dulu demi 1 tahun gitu ya, supaya nanti persiapan SBM tahun depannya lebih mantap gitu ya, seperti itu. Atau misalkan saya mau kursus atau training ya 1 tahun misalkan, karena saya harus bekerja, nanti ketika sudah bekerja saya bisa mengumpulkan uang, bisa lanjut kuliah. Nah, di sini juga harus diperhatikan ya. Kalau misalkan kalian mau ikut bimbel apa, kalau kursus apa, training apa gitu ya. Nah, terus diperhatikan juga bagaimana prospek masa depannya ya. Terus cari juga di mana lembaganya yang profesional ya. Terus bagaimana kiat-kiat sukses ya dalam bimbel, kursus atau training ya. Nah, itu. Ini selanjutnya yaitu kalau misalkan kalian setelah lulus SMA gitu ya, kalian mau nggak mau harus kerja, tidak ada pilihan mau lanjut kuliah, tidak juga ada pilihan untuk bimbel atau kursus atau training ya. Jadi kalau kursus training itu sebenarnya lebih pada mencari kalian keahlian. Nah, kalau di sini ketika kalian mau nggak mau harus kerja, kalian harus tahu di mana nih saya lulusan SMA kira-kira yang secara salary juga bisa cukup nih gitu ya istilahnya. Nah, disinilah kalian di sini dituntut bakat kalian. Ini bisa sukses nggak sih ini lulusan SMA untuk bekerja ya. Ya, semua itu dikembalikan kepada bakat kalian, kesungguhan kalian dalam bekerja ya. Nah, nanti kalau kalian sungguh-sungguh juga dalam bekerja, terus karir kalian bagus ya, terus misalkan kalian dari hasil bekerja itu bisa nabung, nanti untuk jenjang karir ya, biasanya mau nggak mau itu kan pendidikan juga bisa jadi satu syarat ketika naik jenjang karir ya, kalau di perusahaan atau di instansi gitu ya, itu jadi jenjang karir ya, syarat jenjang karir ya. Jadi kalian nanti juga walaupun kerja dipersiapkan juga kalau bisa untuk bisa melanjutkan kuliah, misalkan extension seperti itu ya, atau kuliah karyawan ya. Nah,
Jadi ketika kalian memang harus bekerja, ya harus diperhatikan juga, jangan hanya sekedar bekerja nih, orientasi saya bekerja nih untuk apa nantinya, ya apa memang saya memang nggak mau kuliah gitu kan, harus bekerja. Nah, atau memang bekerja karena memang satu kebutuhan gitu ya, kebutuhan ekonomi yang harus tetap harus tetap berkembang ya, harus tetap maju gitu ya. Oke. Berikutnya, bagi kalian yang lulus SMA ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, perlu diperhatikan ya, kalian harus tahu ya, perguruan tinggi itu lebih dalam ya terutama reputasinya ya. Perguruan ini biasanya lebih condong ke PTS ya, ke PTS. Mungkin kalau PTN ya secara kualitas gitu ya, mungkin masih bisa, reputasinya juga masih bagus. Nah, ketika kalian misalkan terpaksanya harus memilih PTS ya, kalian harus perhatikan juga bagaimana reputasi dari perguruan tinggi itu, terus status akreditasi masing-masing program studi. Jadi akreditasi itu ada akreditasi perguruan tinggi itu sendiri gitu ya, ada akreditasi per program studi. Misalkan contoh di fakultas teknik ya, misalkan teknik mesin, teknik sipil ya, terus tata ruang kota, misalkan ada yang B, ada yang C, ada yang A, tapi akreditasi perguruan tinggi itu secara umum misalkan sudah B gitu, tapi masing-masing prodinya tidak semua B, kadang masih ada yang C gitu. Jadi harus tahu ya, terutama nih kalau kalian melanjutkan perguruan tingginya ke swasta, harus tahu ya, paling tidak itu minimal banget tuh B ya, minimal banget itu B kalau swasta ya. Ya kalau bisa carinya yang A gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah fasilitasnya seperti apa ini ya, fasilitas pendidikannya, misalkan gedungnya, sarananya gitu ya, terus dosen-dosennya, misalkan kalau misalkan swasta ya, dilihat dosen-dosennya gitu, ada berapa doktornya, ada berapa guru besarnya gitu. Kalau masuk di PTN sih kita tidak mengkhawatirkan itu ya, tapi kalau masuk PTS ya kita harus tahu ya dosen-dosennya dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya, prospek lulusan ya. Lulusan dari perguruan tinggi tersebut dengan prodi tersebut ya, itu outputnya bagus nggak? Ada istilahnya ada ikatan nggak? Misalkan lulusan ini sudah ada kerjasama dengan instansi atau perusahaan gitu ya, itu ada nggak gitu? Satu bentuk kerjasama sehingga lulusan itu nanti kita lulus nggak nganggur, sudah dicari nih lulusan perguruan tinggi ini gitu. Di samping itu harus kalian perhatikan juga biaya masuk ke perguruan tinggi ya. Sekarang ini masuk ke perguruan tinggi lumayan ya, apalagi perguruan tinggi negeri ada jalur masuk ujian mandiri ya. Sebenarnya ujian mandiri ini beda sekali secara biaya dengan SNMPTN maupun SBMPTN ya. Kalau ujian mandiri ini dikenakan biaya gedung ya, seperti halnya kalian masuk ke PTS. Tapi kalau SNMPTN ataupun SBMPTN itu tidak dikenakan. Istilahnya kita hanya membayar uang kuliah saja, SPP gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau kalian masuk ke perguruan tinggi negeri yang jalurnya ujian mandiri ya, itu biayanya lumayan ya, lumayan karena ada biaya gedung ya, seperti itu. Terus berikutnya lihat juga fasilitas kegiatan mahasiswanya gitu, banyak nggak sih, aktif nggak? Karena biar bagaimanapun yang namanya mahasiswa itu kan perlu bersosialisasi, perlu berorganisasi ya, karena ini sangat perlu sekali, sangat penting gitu ya, sangat penting ketika kalian nanti memasuki dunia kerja ya.
diperlukan skill khusus ya. Kalau kalian misalkan bagus dalam berorganisasi gitu ya, banyak pengalamannya, itu biasanya sangat dibutuhkan sekali di perusahaan-perusahaan yang bagus gitu, karena sosialisasinya bagus bisa. Tadi yang berikutnya adalah jaringan kerjasama ya. Ya mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit di prospek lulusan ya. Jadi diharapkan kalian bisa tahu nih, kalau misalkan masuk perguruan tinggi ini ada nggak ikatan alumni-nya gitu. Setidaknya kalau ada ikatan alumni-nya, oh lulusan ini tuh nanti akan dibantu, jadi lulus dari perguruan tinggi itu tidak nganggur gitu ya, seperti itu. Karena tidak sedikit ya Nak ya, lulusan perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta itu setelah lulus tuh ada yang nganggur gitu. Bahkan prodi yang diambil itu kadang maaf ya istilahnya melenceng dari jurusan yang dia ambil ketika kuliah, itu banyak gitu ya. Nah ini sebisa mungkin ya, nanti kalian jangan salah milih dalam prodi di perguruan tinggi. Berikutnya, ya sukses masuk perguruan tinggi negeri atau swasta ya. Di sini ada 5 faktor yang harus dikuasai untuk dapat masuk ke perguruan tinggi. Di antaranya pertama faktor teknis ya. Tentunya teknis ini cara strategi ya. Gimana caranya kalian supaya lulus terima di misalkan perguruan tinggi negeri, jalurnya kalau SNM itu kan kalian menggunakan nilai raport 5 semester gitu ya. Terus nanti habis itu SBMPTN ya. Sebelumnya kalian harus ujian dulu UTBK. Bagaimana supaya skor nilai UTBK kalian bagus? Tentunya kalian ikut bimbel ya, bimbel SBMPTN seperti itu. Terus yang berikutnya faktor psikologis, ini penting sekali ya, penting sekali ya. Kita itu keyakinan kita ya, kesuksesan kita itu biasanya dipenuhi dengan kesabaran kita, keikhlasan kita setelah kita bekerja keras ya, setelah kita berusaha ya. Ini perlu sekali ya. Di sini psikis ini ya sangat diperlukan. Jadi mohon maaf misalkan kalian Miss saya daftar SNMPTN nggak lulus, SBMPTN nggak lulus, harapan saya tinggal di UN ya. Kalau UN itu kan sebenarnya tesnya itu hanya di perguruan tinggi itu sendiri ya, istilahnya tesnya itu lokal ya, ujian mandiri. Jadi kesempatan diterimanya besar. Beda kalau SNM dan SBMPTN ya, itu seluruh Indonesia ya tesnya. Jadi lebih besar ininya ya, daya saingnya seperti itu. Nah di sini dibutuhkan mental yang kuat ya, mental yang siap menerima ya keadaan. Ketika lulus apa yang harus saya lakukan ya, ketika saya tidak lulus apa yang saya harus lakukan ya, persiapan apa lagi gitu supaya saya nanti bisa lulus, perjuangan apa lagi yang harus saya tingkatkan. Terus yang berikutnya faktor penguasaan materi. Tentunya ini ketika kalian ujian ya, kalian harus pahami materi-materinya ya, di SBMPTN khususnya UTBK itu seperti apa. Samping itu biasanya kalau kalian ikut bimbel gitu ya, pengerjaan soal atau memilih jurusan ya atau program studi itu biasanya diarahkan. Misalkan biasanya setelah hasil tryout, misalkan tryout pertama, tryout kedua itu kan dilihatin biasanya hasil tryout UTBK-nya, biasanya seperti itu ya. Ya, komponen berikutnya adalah biaya kuliah ya. Jadi ketika kalian memutuskan lulus SMA itu kan kuliah ya, maka perlu kalian perhatikan nih tentang biaya. Yang pertama, biaya untuk membeli formulir pendaftaran ya. Kalau misalkan kalian ke PTN ya, tentunya kalian harus dipersiapkan untuk beli formulir untuk daftar SBMPTN ya. Ya ujiannya UTBK terlebih dahulu ya.
Terus kalaupun ke swasta juga sama ya, PTS harus memberi formulir pendaftaran. Di samping itu perlu kalian perhatikan juga biaya uang pangkal ya. Uang pangkal ini besar ya, kalau kalian masuk ke perguruan tinggi negeri jalur ujian mandiri juga lumayan tuh uang pangkalnya ya. Sama seperti kalau kalian masuk ke PTS itu ada uang pangkalnya. Di samping itu harus perhatikan juga biaya per semester ya. Nah, di sini bisa dijadikan motivasi kalian ya, motivasi untuk lulus cepat ya dengan prestasi yang bagus, karena biaya kuliah ini per semester itu lumayan ya, tidak murah gitu ya. Ya, jadi misalkan per semester itu 8 juta gitu. Dikali saya harus lulus 4 tahun nih S1 gitu ya. Ya, berarti 8 kali 8 tuh. Bisa dihitung ya. 8 juta kali 8 semester gitu kan, 4 tahun. Terus biaya perlengkapan kuliah juga seperti buku-buku ya. Ya, belum lagi kalian misalkan baju ya dan lain sebagainya. Biaya yang bersifat insidental ya, bersifat insidental itu seperti tiba-tiba kalian ya mohon maaf ya, ini tidak kita inginkan gitu ya, sakit gitu ya, atau ya hal yang tidak terduga lah ya, itu harus dipersiapkan juga. Terus biaya bulanan atau kos ya, bisa yang sebulanan atau setahun lah, kita hitungnya itu paling mudah tuh setahun ya. Nah, kos-kosannya lumayan ya, kalau sebulan 1 juta saja dikali 1 tahun sudah 12 juta ya per tahun untuk biaya kos, belum biaya hidup sehari-hari, biaya makan, transport gitu ya, transport ke kampus ya dan lain sebagainya. Dan biaya juga untuk perlu kita tuh untuk hiburan gitu ya, jalan-jalan lah sebulan sekali, refreshing gitu ya. Ya, itu juga harus dipersiapkan dananya gitu ya. Nah, jadi perlu kalian perhatikan juga ya ketika kuliah adalah masalah biaya ya. Yang mengetahui keadaan adalah kalian sendiri ya. Oke, baik nak, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kita hari ini ya. Nanti bila mana ada yang belum paham, ada yang ingin dikonselingan secara pribadi, silakan bisa menghubungi Miss langsung ya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf bila ada kekurangan datangnya dari Miss pribadi, kebenaran datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dulu dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.